Mau apa lu jadi dong? Adanya apa? Yang ada yang ini. Tanya lagi. Mau apa nih? Lu mau? Gua mau cumi doang, nggak ada. Coba lihat tuh. Ya udah lu lihat sama nih. Udah jalan. Itu cabai. Jadi beli itu deh. Berapa? Beli Beli apa? Gua nggak tahu lu. Gua mau beli ini tadi. Adik saya. Hah? beda. Bukan mau sahur. Apa? Lu mau apa? Cepetan lah. Ini ada apa? Ya itu yang ada. Nanya Ini nyerupin. Lu dulu ya jalan. kayak orang fashion show aja. Zaman Ini aja deh. telur. Hah? Mau nasi gak lu? Enggak. Pakai deh. Oke dia mau makan sini ya. Makan sini dia. Hah? Enggak, dia nasi sama telur, bungkus aja bungkus. Isinya telur sama cabai. Abang cabai apa lu? Wah, terus enggak Iya, terus sama lagi. sambal. Sambelnya banyak kan? Saya nyabuk. Sini ada kucing juga. Kurang. Jangan nih. Jahil, ntar gua kasih tau dulu. Kucingnya lihat tuh. Nggak ada. Dia bulunya lebat, terus mukanya lihat. Emosi. Oh itu di Emosi dia. lu sama gua, lu, Dia Cing. pakai spidol tadi. Dari mana lu tahu? Bersama biaya operasi seorang pasien lansia berusia 42 tahun dari RSUD Jombang. Dengan merontak di pulang, pasien berusaha dikenakan satpam rumah sakit. Diketahui pasien lansia itu sudah 2 hari berada di RSUD Jombang, namun tidak ditemani oleh keluarganya. Dengan RSUD Jombang membawa kepada pasien tersebut, udah. Mau cabai tadi katanya. Jangan dah udah. Jangan tuh jangan. Jangan dah ntar kempes. Kabur pasien. Jujurnya pasien kabur. Kocak. Parah. Ya, itu ayo. Bravo. rencananya pasien lansia yang menderita penyakit prostat ini akan segera dioperasi. Gak ada. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainus melaporkan. Enok udah dikasih belum? Enok. Belum. Kasih aja Bu, Dikasih enok. saya. Ya. Ya, buat adik saya. Kasih ya. Oh iya. Kasih ya. Ya, ayo mari Bu. Ayo. Iya, belum tidur adik saya mau kalong, Bu. Kalong nih. Dia ditanyain. Mau ke sahur. Orang kita beda Oh, Seng. server. Gue mau cari ke tukang inilah, ke si abang biasa lah. Deh ya, gue kesana dulu ya. Tuh. Ikut aja lu. Oh ya, kita cari ini ya guys. Namanya apa? Gue dibayarin sama si Aco. Ketiga kali. Yang kedua kalinya menyabok. Ini pertama kalinya. Setengah kali. Ini makan warteg. Apa kayak enak? Apa? Munafik tuh. Kalau misalnya lu selingkuh gimana tuh? Lu kan beli wartegnya main tadi nih. Lu makannya tempat dia deh. Lu makan apa? Boleh. Jalan, Kita coba ya. Jalan. Lu makan di situ ya tapi. Gua kan kagak beli ini ya, gua cuma beli kerang apa yang kemarin ini doang. Nah. Terus gue makan di situ sendirian. Enggak apa-apa lah. Enggak. Gua kan makan di rumah ntar. Enggak. Gue mending Enggak apa-apa, ntar lu bilang, "Ah, ini telurnya enggak enak." Gitu depan. Ya udah. Oke. Enggak. Lu harus Ya, ikut ya, ya. sama aku. Nggak bisa lah kan gua kagak beli nasinya. Ini bagi dua nasi sama gue. Ah, lumayan. Ya Ini udah. nasi banyak tuh. Bang, ada kerang nggak? Kerang lagi. Yang biasa. Ini lah, ini. Cumi ada nggak? Ada tuh. Ini nggak ada. Ada guys. Cumi ada nggak? Cumi. Tahu aja. Mana bukanya? Hah? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak, gue cuma mau beli cuminya aja loh. Boleh nggak? Boleh lah ya. Cuma nasi banyak banget. Bagi dua. Bagi dua loh. Oh ya udah. Banyak nih nasi banyak.
giring boleh? Boleh. Boleh lah. Lu masa nggak boleh lu? Lu yang jaga soalnya ya kan. Di belakang. Ketawa licik. Di belakang. Saya di Oh, belakang bagi gitu abang. bagi gua dah. Nanti Bang, minta sendok dong. kasih itu kerangnya. Kerang lagi itu cuminya Lu bro. kerang mulu. Jadi ceritanya nah begitulah. Jadi Ah, ceritanya kita cumi mau biasa goceng aja duaan. Boleh kalau mau dibonusin lagi mah. 3 ya boleh. 10 ya boleh. Semua dah kalau enggak. Atur rugi dong gua katanya. Dah sini. Enggak usah lah. Iyalah, kan kita kan challenge. Bang, Challenge. minta ini bang. Apa tuh? Minta apa Sendok lu? bang. Tadi lu bukan punya sendok nih. Kurang bener lu kayak sendok nih. Ya, enggak dia mau bekal lu. Enggak jadi Bekal, kita Bang. cancel. Cancel kita hari ini. Bukan enggak sayang nih, ha? Air putih hangat ya boleh. Lu mau apa lu? Air Apa putih lu? biasa. Air putih biasa Jangan ya. disamain lagi bang. Ini air putih. Banyak. Bang. Tadi katanya lu mau bagi gua, lu kampret lu. Ini mau bagi 2. Selingkuh dulu, Bang. Iya. Ya. Lu suka lu. Yang di belakang marah lu. Mati udah. Kemarin Bang, Bang. Dah. Kebukin aja, Bang, kebukin. Pokoknya ntar kalau mau saya nambah lagi berarti ini enak Bang cuminya Bang. Kok nggak tahu dia? Iya makin lama kan Bang. Gak tahu diri. Mari kita coba. Kita berdoa dulu. Ayo Bang. Dia tadi lu air putih loh. Iya air putih. Ya udah oke Bang. Bingung Bang. Hah? Kenapa nih Bang? Diselingkuhin nih Bang. Wah lu diselingkuhin nih. Nasi bawa nasi lagi nih. Aduh, gimana nih Bang? Oh selingkuhan sekali bang. Apa Bang ya? Entah ya Bang. Enak banget. Enak dia. Kabelnya mantap. Gila. Lagian kan. Emangnya? Enak. Coba kalau Nasinya kurang. ini lalu. Abangnya nggak cemburu. Cuman ngomong doang. Ini namanya cemburu. Oh enggak. Enggak. Udah anjing. Cuman cemburu. Gak cemburu. Cuman ngomongin dari belakang. Sepi amat kok. Nah, Sepi amat nih. man, Sepi amat. Kemarin lama. aku lagi pada puasa. Doban aman. Balik lagi. Tumben hari ini nggak pakai baju merah. Abang lu. Enak banget. Enak banget. Cepet dong makannya udah habis nih. Gua lagi ngeliatin kemana? Si hijau udah tadi belum paling dulu. Gue cek. Hari ini kita hidup. Hah? Jangan begitu, makan banget kasih gua semua telurnya. Makan dengan sekali caplokan ya. Ini nggak boleh dibawa pulang. Soalnya ini bawa dari luar. Bilang enak dari mananya enak. Cabenya ya enak. Ada nasi. Nah, belum. Ini. Ini. Dah tuh di pipi.
langsung telurnya. Mau nikah lagi udah. Udah sini, lu nggak habis nih. Nggak habis nggak lu? Sebelum kok pedesan ya. Kocak banget. Hari terkocak yang gue pernah lewatin. Anjir, lepas juga sandal gue yang satu ini. Ya lalu kan cuci. Kalau si cupluk gitu, kita bayar cuma 5.000 hari ini, marah gak deh? Mau nangis gue. Aku pun gua yang Tuhan. Itu masih ada nasinya. Dia emang naturalnya harus pakai telur loh. Telur asin. Bro, bagi plastik lagi dong yang kemarin. Ya. Itu kan udah nggak ada, lu ngapain langsung ke situ nih buat ini aja. Ngapain dia? Dia kan ininya pegangannya gini loh. Bisa digeser-geser. Sekarang kenapa nggak bisa digeser? Apa? Biar nggak dijomotin terus nggak dibayar orang. Baru nyadar. Belum. Udah bang, bayar nih. Karena kita udah tahu price list di sini. Nih bang, price listnya. Yang bang ya. Baik banget ya bang. Nih gelasnya dong naikin. Mahal. Belum cocok hari saya jadi tukang warteg. Bilang ya. Udah sesuai dengan tarif yang berlaku. Duluan ya bang ya. Jadi itulah tutorialnya gitu. Kita harus Nangis hidup. gue. Bogok. Ya biar naya gimana dia kalian dorong. Pedes Nggak banget deh. ini. Nah, Nggak ada pedas-pedasnya itu makanan. Wow. Acaranya kali. Acaranya kali. Parah ya, parah ini. Pompe naik lagi. Oke. Tuh. Lu ngapain sih makan di situ? Kayak kucing juga. orang nggak makan di situ, orang makan di situ. Hah? Itu nggak lo? Mau jadi lo suruh makan ke situ. Oh itu tadi di situ. Ya orang bawa, terus orang makan di situ. Situ apa? Ya di situ Apa? orang makan. Tempat biasa. Iya, tempat Kita biasa. kan kangen sama si Bandot. Emang Iya. dia punya juga.
Bukan, beda. Namanya sih sama ya, hijau-hijau gitu. Iya. Semua warteg begitu kan? Enggak, ada juga merah, gua pernah lihat oranye, ungu, Kucing yang merah jambu, 5 biji. kayak Patrick. Iya. 2 biji boleh, 5 biji dari mana? Tadi mah makan di tempat biasa. Makan di tempat Biasa tutup gimana makan juga? Lah, orang Sampai buka boy. kepedesan. Tutup dari mana? 25 jam berarti bang. Apa ini mah? Kalau aku hanya punya waktu 24 jam, dia punya 25 jam. Sejam sebelum ditutup. Semua kata rindu Del semakin membuat. Abangnya nggak marah ya? Kalau abang yang bandut pasti. Apaan nih orang? Bawa makanan dari luar, dilarang masuk. Langsung ada stikernya. Bawa makanan dari luar. Di screening. Tukang sayur. Tapi kalau yang tadi dia kocak juga mukanya. Iya. Sahur. Bolehnya, boleh luar gitu. Cuma begitu doang. Sahur, ada orang yang beli sayur. Apa? Dia bisa bercanda. Masih Gila, masak bercanda. malam-malam gitu. Bercanda. Masak jam 3 pagi, jam 2. Wah, akhirnya bisa ngerti deh kenapa bagaimana cara untuk menaklukkan kepedesan. Udah tahu gua sekarang. Ya itulah konsepnya. Piye konsepnya? Piye mas? Iki gocebe iki. Ini Nah, ini. Pokoknya gampang lah. Konsepnya gampang dimengerti. Gak gampang lah. Makan pakai yang asin. Iya maksudnya pakai yang asin, terus baru lu telan. Cuma tinggal berapa lagi? Iya aja. Dia ada apanya sih? Palak. Oh, semua kan Enggak. Oh, ya bagi gua 17 ya? 15. Wow. 17 ya? Saya ada seribu. Di rumah seribu. 15. Bagi gua 5.000. Iya, Pokoknya mobil kan sama di dua. mobil. Oh, Iya. itu beda Iya 17. Jauh ini dari harapan. Jadi kan Kembalikan kalian uang saya. 12 6 28. Si abangnya hijau kan santai-santai aja. Kita Hari biasa ini? lagi. Oh yang Iya. hijau. Oh keren yang Oh, biasa yang si itu. bandot. Oh, yang putih. Dia Dia sekarang pakai baju Maria putih. udah tutup. Dia mondar mandir terus. Aduh, ada ide orang gua keluar ntar diliatin gua. Sepi banget ya di hari ini. Iya. Bah, jam berapa malah ada orang loh Oh, wah. yang mondar mandir gitu. Iya kan, kemarin aja ini masih ada kan. Tumben nih. Mungkin ini khusus VIP untuk kita. Jadi kita bisa gibah. Malai, malai. Bukan bisa gibah lah. Bisa bikin dia kesel. Si Esther kalau kita hari Apa Minggu kasih bandot lagi? nasi tim pesennya pas Woi, jam 7 pagi. ternyata lagi tidur. Kenapa? Halo, Bang. Kalau udah jam 8 setengah 9 udah habis. Bang, lupa lagi tidur, Bang. Dia tidur kok dia. Nasi tim. Katanya lu pagi-pagi udah itu. Jam 6 gitu lu pesen Ini, Mak, dah. lampu dinyalain buat apa sih? Emang ada orang? Biar ada orangnya. Ada orangnya ya, dia tinggal ya. Karyawannya. Siapa? Itu rumah si Esther. Siapa? Karyawan di situ. Iyalah. Tuh dari mana? Iya. Ini apa sih lu? Barang-barang. Surat. Apa ada mending gua. Tapi kalau sambalnya enakan lebih di Kalau situ. malam minggu nih pada begadang pada Tapi tempe goreng crispy-nya Kok lu nggak beli tempe tuh men? nggak ada tempe di situ. Ada tadi. Oh iya. Ah, ntar lu bayar. Lu tadi bayar berapa? Lumayan gue bayar. Berapa? 12.000. 12.000. Tadi harusnya gue beli aja ya. Ah, lu aja mumpung juga lu. 12, Untung lah. 10, 22. Menghemat lah. 11, 12. 10, 12. Ah, Kira lu mau belanjain gue 22.000. enggak lah, pakai telur, pakai perkedel. Kedel. Lengkap kita. Apa mau nyari apa? Musuhnya ada di sini. Apa yang mau nyari siomay? Ada siomay. Ada siomay. Daging jalan. Lu nggak ada hot in cream? Lagi nih udah nggak ada. Siapa udah tahu? Siapa udah tahu dia buka pintu? Udah nyamuk ya. No.
sana. Wah, anak ngapain ya? Ini tadi gebuk emaknya lagi nih. Telurnya kayak ada rasa-rasa itu tadi. Apa kayak apa tuh? Jengkol. Yang si Bonel kasih kayak rasa jengkol, jengkol. Biasa itu lah. Oh, si Angkum udah diangkat ya? Lama kan, udah lama. Hah? Udah lama. Apa enggak kotor apa duduk-duduk begitu ya? Enggak lah, udah biasa ini. Hmm? Udah biasa ini mah mereka. Akhirnya semuanya cukup sampai di sini. Hari ini si Paman Sam lagi yang menjaga. Kalau dia mah tuh dibuka terus kok. Baik dia mah, no, pintu dia buka terus. Dia mah nggak terlalu peduli masalah lingkungan. Nongkrong aja kita Si mah. bapak itu. Iya. Asik. Enjoy dia mah. Kayak nongkrong sama dia jadi jam 3 pagi juga dia nggak ribet-ribet wah. Halo Oji, nggak pulang lo ke rumah? Hah? Nggak pulang? Si bapak ini emang nggak mau tahu. Nanya menanya doang, tapi dia nggak kayak gitu kok ngomongnya apa? Kayak komplain bener kalau dia takut dipantau, Ming nggak ngeliatin dia si Oji gitu loh. Padahal Ming nggak merintah dia suruh ngapain gimana aja. Emang males orangnya, nggak mau nyapu nggak mau apa. Kalau si Agus kan masih suka cari perhatian ya. Nyapu lah, kayak si bapak itu ya nyapu tuh gimana. Ya masih nyapa orang. Si Oji mah bodoh lah, nggak kenal ini. Gaji bocah kecil. Mobilnya nongol lagi tuh si Agung. Ya iya kan kemarin lagi pulang kampung lah. Nasinya perak tadi. BTW apa kabar? Ini si Paniko kan nggak jelas soalnya. Kalau chat ngirimnya apa kabar? Oh, cara masuknya jangan kayak gitu dong. Dia kan ngobrol sama anak muda nih. Logik lagi dong Pak. Mau gak? Saya garansikan kehidupan kamu. Wih, 50 juta per bulan, cukup gak? Ketika kamu pensiun kamu terima segini terus setiap bulan. Menarik, langsung saya ambil dah. Gitu, mungkin konsepnya ya. Piye konsepnya iki. Kata dia gini kan. Masih banget airnya. Agak dibuang.
Bondel makan nggak dihabisin telurnya bos. Itu buat gue nih. Emang nggak enak sih. Dia tahu juga emang. Telur kagak enak dia kasih kuning bos. Apaan nggak enak? Telur. Telur apa? Telur mata sapi. Telur mata bacoy. Ada bapaknya sih dimakan. Tangan di bondel. Kalau si Ngkong itu dia agamanya Kristen dia tuh. Nyanyi lagu gereja mulu kok. Kunci mobil? Ngapain nih kunci sih, besok gue keluar lagi. Orang tuh kunci aja ya. Tidur tuh nggak tahu. Apa lah. Tidur nggak tahu lah. Tidur nggak tahu berarti dia pingsan. Tidur nggak tahu gimana kayak siapa. Tidur nggak tahu ya. Tidur nggak tahu kok. Tidur nggak tahu namanya pingsan, nggak tidur dia. Nonton lagi guys. Aku mau lanjut lagi guys. Udah setengah ini perjalanan, sayang banget. Gas sampai habis guys. Sama seperti ibunya, tapi yang jelas mereka ke kedutaan Korea Selatan. Di saat itu, seperti sebelumnya, Korea Selatan yang memang sudah sepakat untuk membantu orang-orang yang kabur dari Korea Utara, itu langsung berencana untuk menerbangkan Songmi ke pusat penampungan yang ada di Korea Selatan. Nah, tapi di saat itu, Songmi sempat menginap terlebih dahulu selama 3 bulan di kedutaan Korea Selatan. Jadi dia nggak langsung terbang. Lalu singkat cerita, setelah 3 bulan, barulah dia diterbangkan. Dan sesampainya dia di Korea Selatan, Songmi sempat menghabiskan waktu berbulan-bulan di tempat
penampungan yang juga menjadi tempat penampungan bagi warga negara Korea yang lain yang kabur keluar dari Korea Utara. Dan proses Songmi selama dia kabur dari Korea Utara dan sampai ke Korea Selatan itu sama seperti sang ibu, memakan waktu hampir 1 tahun lamanya. Namun bagi Songmi hal ini sangat berat dan rasanya itu bukan 1 tahun, tapi seperti 10 tahun pelarian. Nah, Songmi pun tidak langsung hidup enak karena dia masih harus merasakan bagaimana caranya bertahan hidup di tempat penampungan yang sangat tidak enak. Nah, lalu geng, pada akhirnya setelah penantian yang lama, Songmi pun bertemu dengan sang ibu yaitu Myung-hui. Dan di saat itu, Myung-hui sambil menangis itu menjelaskan kepada anaknya Songmi kalau dia selama ini tuh nggak berniat untuk meninggalkan anaknya itu. Dia beralasan kenapa dia pergi duluan, karena di saat pelarian keduanya ini, dia itu dibantu oleh perantara. Berbeda dengan pada pelarian pertama ketika mereka bertiga kabur ke Cina. Nah, itu kan mereka benar-benar kabur sendiri mengendap-endap. Tunggu. Kok bisa ada perantara? Kan perantara itu adanya di pelarian yang si Songmi. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kan harusnya emaknya lari sendiri gitu. Lu ngarang lu jar. Tapi kalau pakai perantara ini tidak Bayar. mengizinkan anak kecil dibawa untuk kabur karena nanti bakal ngerepotin dan juga bakal ketahuan. Nah, makanya Myung-hui menunggu Bisa aja nih kabarnya nih. sekian tahun agar Songmi bisa besar terlebih dahulu. Setelah cukup umurnya barulah dia membayar perantara untuk membawa kabur Songmi. Nah, niatnya Myung-hui hanya ingin meninggalkan Songmi ya kurang lebih 1 tahun. Namun sedihnya 1 tahun tersebut berubah jadi 10 tahun. Yang mana di saat itu memang kakek dan neneknya Songmi meminta Myung-hui untuk segera pergi. Namun di dalam hati kecil Myung-hui dia benar-benar gak mau ninggalin anaknya itu. Dan dia berniat dia bakal ngumpulin uang dan nantinya bakal membawa anaknya itu untuk ikut kabur bersama dia. Dan semuanya terrealisasi. Nah, lalu pada akhirnya geng, mereka pun memilih untuk menetap di Korea Selatan. Yang mana memang Korea Selatan memiliki budaya dan sistem yang jauh berbeda dengan Korea Utara. Inilah yang membuat banyak orang dari Korea Utara itu sulit untuk beradaptasi. Di saat itu, Songmi benar-benar merasa asing dengan Korea Selatan. Dan dia berusaha untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang Korea Selatan. Bener sama Korea lu. Beda ya. Kita ibaratnya kayak Indonesia ya guys. Sulawesi aku guys. Itu aku di Sumatera ya. Beda loh bener. Suhunya pun panas. Mencekam. Bisa jadi Krabby Patty ya guys. Waktu itu ya. Cuman aku orangnya adaptasinya gampang banget sih. Ngobrol sama orang kayaknya deket aja gitu kan. Belum ada 10 menit udah jadi kayak saudara sama mereka ya. Si kocak nih. Lanjut. Yang penting punya duit ya. Jangan ke tempat orang punya duit. Minjem duit ditodong yang ada lu. Tommy sering sekali minder ketika dia melihat orang-orang Korea Selatan. Mulai dari stylenya, cara mereka berbicara, cara mereka menjalani hidup. Yang dimana di saat itu padahal secara wajah, kulit, ras semuanya sama. Perbedaannya adalah kebiasaan sejak kecil. Yang mana Tuh habit guys. Memang bener. Habit itu memupuk segalanya cuy. Let's go. ya dia sudah dididik dengan keras karena tinggal di sebuah negara yang terisolasi. Nah, lalu singkat cerita, Songmi pun akhirnya tumbuh menjadi seorang anak Korea Utara yang sudah beradaptasi dengan Korea Selatan. Dia mulai mendapatkan pendidikan, dia mulai mendapatkan pekerjaan setelah pendidikannya selesai, dan dia sudah mulai mendapatkan kehidupan yang layak serta kewarganegaraan Korea Selatan. Nah, di saat itu, ketika Songmi sudah mulai besar, dia sudah mulai beradaptasi, dia akhirnya mengabdi untuk Korea Selatan dengan menjadi seorang guru. Nah, dia mengajar untuk sekolah-sekolah Korea Selatan, yang mana mata pelajarannya itu adalah soal sejarah kehidupan pahit yang ada di Korea Utara. Aduh, kayak gini aku langsung sedih guys. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa ini bisa begini? Maksudnya kayak menceritakan tentang sejarah yang pahit antar negara gitu. Pada satu provinsi gitu ya. Ini, aku udah pernah nonton film yang zombie juga guys. Aduh, sedih banget. Utara. Dan ternyata banyak sekali murid-muridnya yang takjub dengan cara mengajar Songmi. Ya gimana enggak geng, Songmi ini enggak cuma sekedar ngajarin teori, tetapi dia sudah pernah menjalani hal-hal pahit yang dia jadikan pelajaran untuk murid-muridnya. Sama persis kayak guys.
Gokil emang si Song Mi. Jadi nggak cuma omong kosong, dia Cuma omong mengajarkan kosong, sekaligus bener. memperlihatkan gambaran Serius. pengalaman ketika dia menjadi seorang anak Korea Utara. Nah, tetapi di lain sisi, Song Mi ini nggak membenci Korea Utara. Dia malah menyuarakan agar Korea Utara dan Korea Selatan bisa menyatu. Yang mana menurut dia, itu juga merupakan harapan bagi anak-anak muda Korea. Karena ya mau gimana pun mereka satu ras, mereka satu nenek moyang, dan seharusnya mereka itu bersatu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan faktor banyaknya orang Korea Utara yang melarikan diri dari negara tersebut. Ya, seperti yang kita tahu, kayaknya ini pembahasan yang sudah menjadi rahasia umum. Korea Utara, negara yang terisolasi, mereka mempunyai paham komunisme dan di sana juga menerapkan sistem politik dinasti, yang mana pemimpinnya ya bakal itu-itu aja, dari keluarga yang sama nantinya akan turun ke anak-anaknya. Pantes, sedap, mantap, ceria, keluarga bahagia. Biasanya di negara-negara yang seperti ini, para penguasanya melakukan sebuah propaganda yang membuat rakyatnya memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi dan menciptakan bentuk rasa penghormatan yang tinggi kepada pemimpin negara. Jadi seorang pemimpin negara itu bakal ngomong lagi dianggap kentut lu. seperti Tuhan atau Wis, didewakan atau seneng. dipuja-puja karena rakyatnya itu sudah Serem. di brainwash sejak awal, sudah dicuci otaknya untuk buta terhadap kenyataan, yang mana hal ini membuat mereka menganggap pemimpin negara mereka itu lebih dari segalanya. Tetapi ada juga isu yang mengatakan penghormatan atau pemujaan mereka terhadap pemimpin itu ya masih abu-abu. Bisa jadi karena mereka takut atau memang mereka sudah didoktrin dan mereka percaya kalau pemimpin itu adalah segalanya. Nah, makanya ada sebagian masyarakat Korea yang sebenarnya tidak tahan lagi hidup di Korea. Mereka sudah mulai mengetahui kalau di dunia luar, di negara-negara lain ada kehidupan yang lebih layak. Jadi mereka bisa aja menunjukkan rasa hormat hanya di depan. Hanya secara fisikal mereka menunjukkan kalau mereka hormat terhadap si pemimpin, tetapi di dalam hatinya sebenarnya mereka udah nggak tahan untuk berada di sana. Dan untuk membrainwash masyarakat Korea Utara sendiri, pemimpin mereka itu punya cara yang benar-benar ampuh, yaitu dengan mengatakan kalau orang dari negara-negara luar itu adalah musuh yang ingin menghancurkan dan menyerang Korea Utara, bahkan ingin menghabisi manusia-manusia yang ada di Korea Utara. Dan brainwash selanjutnya adalah membuat citra dari pemimpin mereka yang saat ini ya Kim Jong Un, ya kan, itu dianggap sebagai malaikat penyelamat yang membuat warganya benar-benar yakin mereka itu semacam terbodohi dengan kalimat-kalimat propaganda-propaganda, pokoknya hal yang bisa membuat jutaan rakyat Korea Utara tersebut percaya kalau penolong mereka hanyalah pemimpin mereka, yaitu Kim Jong Un. Nah, lalu pasti kalian bakal berpikir, loh kok bisa sih orang-orang dibohongi atau dibodohi seperti itu? Bukannya sekarang zaman udah canggih. Di Korea Utara itu, geng, internetnya terbatas dan bahkan bisa dikatakan nggak ada. Nah, bukan karena mereka tidak bisa membuat internet, bisa banget, tetapi aksesnya tidak untuk semua orang. Yang mana hal ini sengaja dibuat agar rakyat Korea Utara tidak bisa mencari informasi mengenai kondisi negara lain yang kenyataannya lebih indah kehidupannya daripada Korea Utara. Dan mereka juga tidak bisa melihat bagaimana pandangan orang luar terhadap negara mereka. Jadi hal itu membuat masyarakat di sana tetap terbrainwash, tetap berada di bawah diktator yang membuat mereka patuh. Nah, lalu apakah ada pengganti internet untuk masyarakat Korea Utara? Jawabannya ada. Untuk menggantikan internet, Korea Utara ini mengandalkan internet yang hanya bisa dipakai di negara tersebut aja dan hanya bisa mengakses mengenai Korea Utara aja. Jadi setiap hari lo kalau misalkan cek Google versi mereka ya isinya muka Kim Jong Un terus gitu. Nggak ada informasi lain, nggak ada hal-hal yang menjadi pelajaran buat mereka supaya mereka Human error kalau kayak gitu ya. 404 not phone, not tidak ditemukan, not phone pokoknya. Apapun yang lu cari not phone pokoknya. Gila juga nih. Sekarang ketemu ya. punya ilmu pengetahuan yang lebih luas. Jadi ilmu pengetahuan mereka cuma tentang Korea Utara gitu. Dan Hati-hati lu, yang Bang. benar-benar memiliki internet secara luas, yang aksesnya secara global itu hanya para pejabat Korea Utara, dan akses besar tersebut bisa menjangkau seluruh dunia. Itu karena mereka mengakses melalui menara radio milik Cina. Jadi bukan di negara mereka. Nah, kenapa hal ini tidak dilakukan di negara mereka? Yaitu tadi, jangan sampai ada warga negara Korea Utara yang bisa memakai internet
tersebut. Nah, oleh karena itu, rakyat Korea yang tidak mengetahui apa-apa menganggap kalau dunia luar itu adalah tempat yang menakutkan yang pasti akan menyakiti mereka. Jadi sebagian besar warga negara Korea Utara itu tidak ingin meninggalkan Korea Utara. Dan hal ini juga didukung oleh program pemerintah Korea Utara yang mengatakan kepada rakyatnya, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan Korea Utara karena mereka itu sedang dilindungi oleh pemerintah. Apabila mereka keluar dari Korea Utara, maka nantinya mereka akan menghadapi segala hal yang benar-benar mengerikan. Lalu seperti di kebanyakan negara gitu ya, seluruh dunia itu pasti ada yang namanya media, koran, berita gitu ya. Kalau di Korea Utara, pemberitaannya itu hanya seputar Korea Utara doang, dan isinya itu adalah propaganda-propaganda yang mendoktrin rakyatnya untuk terus percaya bahwa mereka berada di negara yang tepat. Dan negara-negara asing yang lain itu adalah tempat yang salah. Salah satunya tentang berita ada seorang anak perempuan pemilik perusahaan Huawei diculik oleh orang Kanada. Dan di Korea Utara kita tidak akan bisa menonton film ataupun acara televisi asing. Nah, ini kan berbanding terbalik banget sama Korea Selatan gitu ya. Korea Selatan kan dengan K-popnya, dengan K-dramanya gitu ya, itu benar-benar menggambarkan bagaimana keberhasilan dunia entertainment. Sementara di Korea Utara hal seperti itu nggak boleh ditonton oleh rakyat mereka, karena itu akan membuat pemikiran rakyat mereka malah jadi lebih maju dan bisa berpikir kalau pemimpin seperti Kim Jong Un itu bukanlah Nggak ada perkedel, lagi habis. pemimpin sebenarnya. Nah, Lagi jadi mereka habis. tuh nggak boleh nonton Orang mau nyari cumi aja nggak ada tadinya. Mau pindah aja ke sonoan. Ada. acara TV yang berhubungan dengan jadi- negara luar. jadi Tapi ada hal yang unik nih, geng. Pada tahun Biasa ke Subang ngapain ke dia? Ya Ming kan lagi mau nyoba hal yang baru di situ. Tapi lebih murah sih. Enggak deh, jadi lebih murah deh. Karena nasi sama telur cuma 9.000 ya, sekarang ceban tuh. 2018 ada girl band asal Korea Selatan yang bernama Red Velvet itu Kenapa? Yang jual dia kan Enggak, dia nggak jual. Dua-duanya nggak ada. tampil di Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Di saat Nggak ada dua-duanya. bisa gitu. Iyalah bisa lah. Udah apa makan pare aja udah enak. Kayak Korea Utara gue jadinya. Lapar gue jadi gue. Lapar sih, bohau parah emang di rumah. Aku mesti makan mie abok nih hari ini. itu Kim Jong Un bersama istrinya yang bernama Ri Jol-soo itu juga menyaksikan langsung penampilan dari girl band ini. Nah, biasanya kalau orang-orang menonton konser itu kan ada yang ikutan nyanyi, ada yang ikutan joget, apalagi kalau yang tampil itu adalah boy band dan girl band dari Korea Selatan yang notabene memang sangat terkenal, hype-nya tinggi banget. Tapi yang lucunya adalah ketika Red Velvet tampil di Korea Utara tersebut, semua penontonnya hanya diam hening kayak ngedengerin ceramah atau khotbah gitu. Gak ada yang joget di sana, hanya terlihat orang-orang yang bertepuk tangan setelah penampilan selesai. Hal ini semua dikarenakan mereka itu nggak boleh antusias ketika melihat penampilan artis-artis dari luar negara mereka, apalagi yang berasal dari Korea Selatan. Nah, tetapi di dalam hal ini jujur sebenarnya menjadi tanda tanya sendiri buat gua, kenapa Red Velvet bisa manggung di Korea Utara gitu ya? Apa mereka nggak deg-degan gitu? Dan bagi orang-orang di Korea Utara yang ketahuan memiliki film dari luar negeri, mereka bisa didenda atau bahkan dipenjara selama 2-3 tahun. Nah, jadi menonton film luar di Korea Utara merupakan sebuah tindakan ilegal dan bisa dipidana. Nah, tapi meskipun begitu, walaupun sudah Dia emang nggak mau salahin. Iya. Ciblung Nggak mau disalahin emang. emang kayak apa? Nggak mau salahin. Udah bener mah, gua bener. Jalan gua paling lurus. Nggak ada halangan gitu. Orang lain salah. Apapun yang dia lakukan serba salah. Iya. Bilang lu udah datang. Nggak mau, dia mah disalahin. Dia mah pokoknya dia bener. Kenapa nggak panggil dia katanya? Iya. Nah, lu lagi ngobrol. Dia Gua udah, telepon lu nggak angkat. dia udah paling bener. Pokoknya orang lain tuh lampu merah. Lampu merah, lampu hijau dia sendiri. Makanya yang begitu-begitu dimusuhin sama temennya lah, komen lah. Ada aja yang musuhin anaknya lah. Lihat Ming, nggak ada yang musuhin Ming. Sekalipun musuhin Ming, ntar dia datang lagi. Ya itulah. Akhirnya dia sadar gitu. Kalau yang ini mah nggak sadar dia mah. Udah biarin aja lah. sudah sangat ketat, pemerintah Korea Utara melarang hal-hal tersebut, masih tetap ada oknum yang filmnya berhasil diselundupkan ke Korea Utara dan membuat para warga negara Korea Utara itu mengetahui mengenai kondisi negara lain, dan akhirnya mereka menjadi tahu kalau ternyata apa yang mereka percayai selama ini tidak benar, sehingga membuat mereka Apaan? Jual sayur apa aja tuh?
Dia ikan banyak, ikan goreng, ikan bandeng gitu-gitu. Banyak itu ikan tuh. Ikan apa, gurame, ikan kakap, pala kakap. Mereka akhirnya punya keinginan ingin kabur keluar dari Korea Utara. Dan sebenarnya masyarakat Korea Utara yang sudah pernah menonton film luar, mereka itu sangat antusias dan senang sekali, geng, karena hal itu nggak pernah mereka rasakan sebelumnya. Terkadang untuk demi bisa menonton film luar, mereka rela nyawa mereka terancam apabila itu ketahuan. Dan di Korea Utara sendiri itu ada sistem kastanya juga, yang mana misalkan seorang petani itu udah pasti anaknya akan menjadi seorang petani, dan kalau orang tuanya pejabat maka anaknya akan menjadi pejabat. Tetapi tetap ada misalkan kayak orang tuanya petani tapi anaknya tiba-tiba jadi pejabat atau pekerjaan yang lebih tinggi. Nah, namun hal itu sangat jarang terjadi. Nah, hal itulah yang membuat kualitas hidup orang-orang di Korea Utara itu tidak berkembang karena mereka terus hidup di lingkaran setan yang sama dari generasi ke generasi. Bagi rakyat Korea Utara yang memiliki kasta rendah, mereka juga mengalami penderitaan dan tidak memiliki kebebasan. Mereka seperti terpenjara di negara sendiri, ya dari mulai lahir sampai mereka mati. Nah, makanya belakangan sudah banyak warga negara Korea Utara yang berusaha untuk kabur. Apaan sih? Nggak ada, tapi nggak foto-foto. Sampai pulang dia aja yang ngarang cerita Maming si Boha. Nah itu ngapain gue tentuinnya? Itu kan biar tahu orang, biar tahu nih platnya tuh kalau dia ngituin kita kan. Si Boha tuh orangnya cuman pemikirannya pendek, sempit dia. Cuman dia tahu. Iya, sempit dan berisik. Iya benar, cocok po. Dari negara tersebut apapun resikonya. Menurut artikel berita VOA Indonesia pada tahun 2021, ada sebanyak 63 orang yang berhasil sampai ke Korea Selatan, dan jumlah ini turun lebih dari 90% dibandingkan tahun 2019, di mana ada sebanyak 1047 orang yang berhasil kabur dari Korea Utara dan mengungsi ke Korea Selatan. Lalu di tahun 2022 ada sebanyak 67 orang yang berhasil kabur ke Korea Selatan, dan tahun 2023 ada sebanyak 196 orang. Nah, orang-orang Korea Utara yang berhasil kabur ini nasibnya sama seperti Songmi dan juga ibunya Myung Hui. Akhirnya mereka menemukan kehidupan yang baru yang lebih layak di Korea Selatan, dan mereka merasakan kebebasan yang selama ini mereka mimpi-mimpikan. Dan itulah dia, geng, cerita tentang orang yang kabur dari Korea Utara dan bagaimana kondisi di Korea Utara yang sangat-sangat muram tersebut. Nah, gimana menurut kalian kalau tiba-tiba kalian dilahirkan di sana, geng? Kan kalau kita lahir nggak bisa milih, tahu-tahu kalian brojolnya di rahim seorang ibu asal Korea Utara. Apa nggak pahit banget gitu ya? Baru lahir langsung berada di dalam sebuah negara yang terisolasi. Oke, halo guys, kembali dengan saya Kalima Sada dari Akademi TikTok. Di video kali ini kita akan membahas mengenai topik bagaimana cara scalping altcoin seperti profesional. Sebelum kita ngomongin tentang bagaimana, kita akan bedah dulu definisi apa itu scalping. Scalping merupakan suatu metode trading jangka pendek. Yang dimaksud pendek di sini adalah time frame yang digunakan dan durasi ketika kita melakukan perdagangan. Scalping biasanya dilakukan dalam hitungan menit atau jam, yang mana transaksinya selesai biasanya itu di hari yang sama. Jadi scalping merupakan kegiatan yang sangat berbeda dengan swing trading. Kalau swing trading durasinya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Sementara scalping ini lebih istilahnya copet-copet ya, jangka pendek. Jadi kamu masuk, terus keluar lagi, terus keluar, terus masuk lagi. Tapi ingat, jangan sampai salah masuk atau salah keluar, karena pasti kamu akan bisa memperoleh kerugian. Jadi intinya teman-teman masuk dan keluar market dalam periode yang singkat. Nah, kenapa sih para profesional ini cenderung memilih scalping? Karena ketika scalping, mereka bisa menentukan dua bias perdagangan, yaitu buy atau long, bisa juga sell atau short. Buy atau long itu merupakan suatu posisi pembelian, sehingga mereka bisa memperoleh keuntungan ketika harga suatu aset naik. Dan sell atau short itu adalah posisi perdagangan yang mana mereka memperoleh keuntungan ketika harga dari suatu aset turun. Ditambah lagi, scalping altcoin ini memberikan potensi keuntungan yang sangat besar. Kenapa keuntungannya sangat besar? Karena setiap hari selalu di listing altcoin baru di centralized exchange tertentu, yang mana endless opportunity. Jadi kalau kita ngomongin misalkan forex, itu kan pair perdagangannya tidak sebanyak kripto, apalagi komoditas-komoditas lain. Dan ketika kita ngomongin saham, mungkin volatilitasnya juga masih tinggi kripto.
Sehingga banyak sekali opsi altcoins yang bisa teman-teman lakukan scalping, dan juga teman-teman juga Kurang olahraga. melihat potensi keuntungan range yang sangat lebar dari kegiatan scalping. Karena range-nya di kripto itu satu hari ya, koin itu bisa naik 10-20%. Dan teman-teman tinggal memposisikan diri yang terbaik karena memperoleh keuntungan 2-3% dari keseluruhan portofolio kalian. Itu sangat mudah ketika teman-teman melakukan scalping di market altcoins. Di sini kita akan jelaskan Udah gua tips lakuin. and trick gimana cara Betul, masukinnya goceng doang. Goceng doang mendapatnya paling 100 perak bang. melakukan scalping dan melakukan Gila, screening gila. untuk altcoins yang worth to trade atau layak untuk diperdagangkan. Pertama, teman-teman bisa scanning dari papan top gainer. Apa itu papan? Apaan? Gua ilah lampu dimati-matiin semua. Jadi papan top Gelap gainer atau? itu merupakan papan yang menunjukkan altcoin yang naik paling tinggi. Jadi papan top gainer ini selalu ada di centralized exchange manapun, entah itu Iyalah. spot atau derivatif, itu akan selalu ditunjukkan aset mana yang mengalami kenaikan tertinggi. Jadi selain Betul. top gainer, biasanya juga ada top loser Ya, atau top loser. altcoin mana yang mengalami Penurunan penurunan paling banyak. banyak. Nah, dari situ kita bisa screening. Jadi apa yang di screen? Jadi ketika aset itu masuk ke dalam top gainer, itu menunjukkan real interest market ke altcoin tersebut. Artinya volume perdagangan masuk, orang-orang menjual beli satu aset tertentu. Nah, di situ kita bisa melihat dan kita bisa riding the wave, karena memang kita ini di market tidak boleh idealis, apalagi ketika teman-teman scalping, teman-teman lihat peluangnya di mana. Namun tetap ingat ya bahwa di dalam trend itu ada yang namanya primary trend dan juga secondary trend. Jadi teman-teman harus nunggu koreksi, harus nunggu terjadinya secondary trend sebelum teman-teman melakukan suatu pembelian atau penjualan. Jadi teman-teman lihat dulu dan tunggu retrace, baru ketika retrace itu bisa teman-teman lakukan pembelian atau penjualan. Jadi jangan scan top gainer terus nggak ada probabilitas apa-apa, kamu randomly beli atau jual atau sell short, itu akan sangat buruk. Jadi teman-teman harus scan dulu, lihat mana yang menarik, dan juga lihat apakah ada potensi retracement dan teman-teman bisa masuk ketika harga itu retrace. Karena di market ada istilah buy on weakness dan juga sell on strength. Apa itu maksudnya? Ketika harga ini di uptrend dan melakukan koreksi atau pelemahan harga, itu adalah kesempatan untuk melakukan buy atau long. Dan ketika harga ini retrace dari downtrend, itu istilahnya sell on strength. Jadi penguatan harga itu merupakan kesempatan teman-teman untuk melakukan sell short. Ingat ya teman-teman, don't chase the pump or don't chase the dump ketika teman-teman trading. Selalu tunggu retracement dan masuk ketika teman-teman bisa mencari setup trading terbaik dengan risk to reward yang paling tinggi. Kedua, perhatikan volume perdagangan. Apa maksud volume perdagangan? Jadi volume merupakan jumlah banyaknya kuantitas yang ditransaksikan atas aset altcoin tertentu. Jadi semakin tinggi suatu volume, itu menunjukkan banyaknya transaksi yang terjadi terhadap aset altcoin tersebut. Jadi mengapa sih kita harus memperhatikan volume? Karena volume menunjukkan banyaknya ya orang yang memperdagangkan aset tertentu. Kenaikan harga yang diikuti dengan kenaikan volume menunjukkan suatu move yang organik atau pergerakan harga itu organik karena adanya real demand dari market. Sementara harga yang naik tanpa diikuti volume yang juga ikut naik itu menunjukkan potensinya move yang unorganic atau move yang dimanipulasi oleh pihak tertentu ya, quotes on quotes, para smart money. Jadi move selalu harus kita perhatikan karena move-move yang tidak organik ini biasanya jebakan dari para smart money. Jadi mereka dengan kapasitasnya menaikkan harga aset, tapi sebenarnya yang trade itu nggak terlalu banyak, sehingga di situ ada kesempatan ketika kita para retail yang kebit, yang kemakan umpannya, terus kita masuk, itu harga langsung didap. Begitu juga ketika harga ini turun, harga yang turun tidak diikuti dengan volume yang signifikan, itu bisa aja para smart money ini mencoba menjebak para retail untuk menjual quotes on quotes ya barang mereka, atau ketika mereka short on breakdown. Dan apa yang terjadi? Harga melakukan V-shape dan juga naik ke atas. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan volume. Jadi top gainer di scan, volume dilihat apakah move ini organik atau tidak. Dan ketika suatu move itu organik, itu memberikan tanda bagi kita untuk masuk dengan conviction yang tinggi. Tapi ketika move itu tidak organik dan itu dimanipulasi, itu adalah red flag
bagi kita, dan kita harus sedia ya untuk fake move dan pasang stop loss ketika setup kita terinvalidasi. Jangan sampai terlikuidasi. Ketiga adalah perhatikan Bitcoin dominance. Apa itu Bitcoin dominance? Jadi Bitcoin dominance itu BCH. merupakan suatu chart indeks yang menunjukkan prosentase dominasi Bitcoin di market. Semakin tinggi dominasi dari Bitcoin, itu menunjukkan bahwa uang di market ini bergeraknya ke Bitcoin, bukan ke aset yang lainnya atau altcoin. Semakin tinggi Bitcoin dominance, itu menunjukkan real interest di market ini masuknya ke Bitcoin, bukan ke altcoin. Sehingga ada kecenderungan ketika Bitcoin dominance ini naik, altcoin ini turun. Kenapa? Karena para smart money, ya, para investor ini cenderung menginvestasikan uang mereka dari altcoin ke Bitcoin. Begitu juga sebaliknya. Ketika Bitcoin dominance ini turun atau dumping, itu adalah angin segar untuk altcoin, karena altcoin akan mengalami kenaikan. Jadi teman-teman harus screening di TradingView Bitcoin dominance atau tikernya BTC.D. Jadi di situ teman-teman bisa menganalisa, misalkan teman-teman mau long XRP misalkan, teman-teman lihat dulu apakah dominance sedang dalam keadaan yang mungkin turun atau stabil aja. Tapi kalau dominance-nya ini ada potensi pump atau naik, ya teman-teman urungkan dulu niatnya ketika mau scalping ke XRP misalkan. Karena itu ada chance ketika Bitcoin dominance naik, diangkat naik, itu XRP bukannya pumping tapi malah dumping. Jadi teman-teman harus perhatikan, karena Bitcoin dominance ini adalah musuh momok ketika kita melakukan scalping altcoins. Keempat, cek US stock pre-market. Apa itu pre-market data? Jadi pre-market data itu merupakan data yang mengakumulasi sentimen market di US sebelum jam perdagangan dibuka. Jadi ketika pre-market ini berwarna hijau, ini ada kecenderungan market crypto ketika open US market time ini juga akan hijau. Tapi ketika pre-market ini merah, ini ada chance ketika US market open, ini Bitcoin dan juga keseluruhan market ini akan mengalami penurunan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena 2/3 market participant di pasar keuangan itu adalah kuantitatif dan juga bot. Jadi para robot trading ini jumlahnya sudah lebih banyak daripada kita retail yang trading secara manual. Jadi orang yang melakukan trading secara manual ini hanya 1/3 dibandingkan 2/3 bots yang ada saat ini. Jadi kita ini tradingnya lawan robot ya, kayak Terminator. Itulah mengapa US stock pre-market ini sangat mempengaruhi sekali. Karena memang bot-bot yang digunakan untuk scalping ya dari market US, S&P 500 ini juga melakukan scalping juga di Bitcoin, dan Bitcoin ini sangat mempengaruhi short term price action dari altcoin. Jadi teman-teman harus screening dulu apakah market saham US ketika open nanti merah atau hijau. Ketika merah mau long manta misalkan, ya tunggu dulu. Tapi ketika teman-teman lihat pre-marketnya ini hijau, ya mau long manta misalkan, oke, gas ya, ada potensi kita bisa memperoleh keuntungan. Dan di sini teman-teman bisa akses di CNN pre-market untuk mengetahui apakah US pre-market merah atau hijau. Dan kelima adalah ikuti arah naratif. Ingat ya teman-teman, naratif memiliki prosentase 50% untuk menentukan kesuksesan trading kripto yang teman-teman lakukan. Apalagi ingat di sini teman-teman tradingnya itu altcoin, yang mana altcoin ini sangat mengikuti naratif apa yang sedang hot di market. Ya ketika semua koin meme kayak Dogecoin, Shiba Inu itu pumping, ya teman-teman lihatnya ke sektor meme. Coba scalping koin-koin lain yang misalkan masih lagging ya. Misalkan kemarin ketika kita udah alert Dogecoin dan juga Shiba pumping dan akhirnya bener pumping, kita alert di private community. Di situ kita lihat potensi beberapa koin yang masih lagging, yaitu adalah Pork dan juga Silly. Dan di situ kita ketika live trading membuka idea untuk trading long Pork dan juga Silly. Dan beberapa hari kemudian kedua aset itu naik lebih dari 100%. Jadi teman-teman selalu ikutin naratifnya. Sama juga misalkan naratifnya AI ya. Teman-teman lihat Bitensor atau Tau dan juga Singularity atau AGX ini naik. Itu teman-teman bisa lihat potensi-potensi koin AI lain yang masih lagging untuk menambah conviction teman-teman. Karena naratif is everything dan teman-teman harus follow naratif. Oke guys, jadi itu 5 tips cara scalping altcoin seperti profesional. Saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video. Oke, teman-teman semua, di video kali ini gue akan ngajarin kalian step by step gimana caranya kalian bisa keluar dari yang namanya kemiskinan. Beneran, jadi sini gue mau ngajarin ilmu ya, buat kalian yang mau belajar gimana caranya kalian bisa keluar dari kemiskinan.
Kali ini agak beda, gue pakai papan tulis. Biasa gue kan di ruangan gue sana, enak duduk. Kali ini gue berdiri biar gue bisa jelasin konsepnya itu lebih detail ke kalian. Gimana caranya kalian bisa keluar dari kemiskinan. Karena gue liat banyak banget ya video gimana cara nabung, cara ini. Aduh, menurut gue keribetan, simpang siur. Yang ngajarin juga gak punya duit gitu. Jadi kalau lu belajar sama orang gembel, lu akan jadi orang gembel juga. Karena rata-rata bahkan yang kalian bayar financial advisor itu kan, oh kasih saran finansial kalian bayar 1 juta buat waktunya gitu. Itu apa yang dia ngerti gitu. Dia aja buang waktunya ngajarin lu cuma buat uang 1 juta gitu. Jadi itu lu pahami bener-bener gitu. Ketika lu mau hire seorang financial advisor gitu yang gelarnya banyak, kok gue bayar dia waktunya ngajarin gue begini 1 juta gitu. Berarti waktunya semurah itu, berarti nggak punya duit ya. Jadi dia juga nggak tahu apa yang dia omongin. Di sini gue mau ngajarin kalian apa yang gue udah praktekin ya. Gue praktekin itu nggak cuma dari uang 1 juta jadi 10 juta, uang 10 juta jadi 100 juta, uang 100 jadi 10 M ya. Tapi dari gimana caranya gue dari uang awal gue punya 2 juta sampai sekarang di ratusan miliar. Gue akan kasih kalian ya sangat detail. Lu nggak perlu video lain, lu cuma perlu nonton satu video ini. Kalian ini cukup detail untuk kalian bisa paham. Satu video ini aja guys. Ingat tuh. Oke. Karena berhubung otak saya masih kayak plastik, menyerap sedikit, keluarnya banyak ngomongnya. Kita harus belajar. Apa sih? Nah, kita harus belajar. Let's go. Nah, yang pertama, ya, kita harus belajar tentang yang namanya human capital dan juga financial capital. Apa itu human capital? Human capital itu adalah kita kan sebagai manusia kita bisa bekerja, ya, kita bisa punya income, kita bisa punya waktu, kita bisa cari duit. Nah, dari human capital ini, itu akan mendegradasi seiring waktu. Gue tadi bilang, oh tapi kan kita nanti bisa cari duitnya lebih banyak di masa depan. Iya betul, untuk orang bodoh. Ya. Tapi kita tahu manusia itu fisiknya makin tua itu justru makin turun, bukan makin naik. Ya. Kita secara biologis ya kecuali nggak tahu nanti ada DNA sequencing atau teknologi yang bisa bikin kita hidup selamanya. Tapi selama kita masih mati di rata-rata Indonesia umur 71 sampai 74, ini akan degradasi. Ya. Jadi orang bilang kan, masa muda kalian happy-happy dulu, senang-senang dulu. Enggak, masa muda justru lu hajar yang kerja paling tinggi. Kenapa? Karena energi lu paling banyak, lu berpotensi tuh dapat duit juga paling banyak di masa muda. Nah, financial capital ini adalah apa? Financial capital ini adalah uang yang kita telah kumpulkan seumur hidup kita. Jadi ya itu, sesimpel itu. Jadi begitu human capital ini awalnya pasti tinggi, karena kita masih muda, banyak energi, banyak waktu. Banyak yang salah kaprah, ya. Kalian mikir, oke, gue punya uang 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah gue mau pakai untuk investasi apa? Terus lu punya uang 10 juta nih bahkan ya, lu hire advisor 1 juta gitu kan, dia saranin lu 4 juta beli saham ini, 2 juta beli obligasi ini, sisanya dana darurat, itu lu goblok dan jadi miskin terus seumur hidup lu ya. Makanya ini step by step nih, gimana cara lu keluar dari kemiskinan ya. Financial capital, jangan, ini kalau misalnya lu masih mulai nih, ini umur 20 tahun di sini ya, lu umur 20 tahun, ini pasti kecil. Jadi kalau lu cuma punya uang 1 juta, jangan fokus sama investasi ya, fokus yang namanya nih gue jelasin namanya savings rate ya. Savings rate ini apa ya teman-teman? Savings rate ini gue tulis S di sini ya. Rumusnya sangat sederhana, tapi ini rumus yang lo harus ingat ya. Ini pokoknya uang di atas ini ya, biar gampang formulanya. Itu adalah uang yang lo tabung, uang yang lo bisa tabung gampang. Misalnya lo bisa tabung uang 5 juta ya, 5 juta setiap bulan. Total income lu berapa? Total income lu taruh di bawah, 20 juta ya, 20 juta. Nah, S-nya berapa ya? 5 juta dibagi 20 ya. Jadi lu dapat savings rate-nya 25%. Nah, ini bagus atau enggak? Bagus untuk orang rata-rata ya. Cuman tolonglah gitu. Kalau lu punya income 20 juta ya, lu at least tabung 10 lah. Ini 25. Nah, makanya balik lagi kan. Orang selalu bilang, financial advisor selalu bilang, kalian targetin 10% yang kalian tabung dari kalian punya ini ya. Terus pakai acara lah 50 30 20 nggak perlu. 50 30 20 itu semua nggak ada yang penting ya. 50 untuk biaya hidup. Terus nih dia ajarin apa? 50 30 20 ya kan. 50 itu dipakai untuk biaya hidup. 30% dipakai untuk gaya hidup bahkan kan. Untuk senang-senang 20% ditabung. Sekarang gua tanya lo, kalau income lu 1 miliar per bulan, 500 juta lu pakai buat apa di Indonesia? Nah, terus 3 juta pakai senang-senang 22 juta tabung. Itu formula orang tolol, makanya miskin semua yang ngajarin itu. Nggak bisa, gitu. Nggak bisa pakai begitu cara mikirnya, ya. Kita akan pakai namanya nanti spending cap.
Jadi spendingnya yang kita cap. Karena kan ini rumus di atas ini adalah total pendapatan kita dikurang total pengeluaran kita. Dapat kita 5 juta di sini ya. Jadi kalian paham angkanya 25% ini. Ini penting. Kalau orang ngajarinnya 20%, 15%, gue ngajarinnya 80 ya. Ini angkanya, sweet spot nih. Ya, Pareto 80-20. 80%. Bare minimum. Lu kalau mau dengerin omongan gue mau jadi kaya, bare minimum. Kenapa? Karena begitu human capital kita lagi tinggi, kita harus tembak semuanya ke bawah. Biar financial capital kita ketemu ini. Nah, ini rata-rata di Indonesia atau di dunia itu di angka 65 ketemu. Ketika titik ini ketemu, ya, lu pensiun. Financial capital lu bisa nge-support semua biaya hidup lu. Dan lu gak usah pernah kerja lagi karena human capital lu nih di umur 74 nih mati nih, degradasi di sini. Lu udah koit gitu. Ini cepat-cepat naikin ke 80%. Mumpung lu masih bisa kerja, mumpung lu masih bisa bikin duit. Jadi, kalau misalnya uang lu 10 juta, yang lu investasikan berapa? 8 juta. Terus, oh tapi gue biaya hidup ini, lu kebanyakan gaya. Ya gue kasih tau lu kebanyakan gaya. Gue masih naik ya mobil Ford Fiesta. Rekening gue isinya miliaran bos. Ya. Orang kayak anak-anak seumuran gue itu umur 18 tahun, ya 19 tahun. Itu pasti udah aneh-aneh langsung nanti. Ya. Gue bahkan beli Audi aja mobil gue itu di saat aset gue udah berlebih. Ya. Bahkan di saat aset gue udah hampir puluhan miliar, gue baru beli Porsche Cayman gitu. Jadi gue nggak tiba-tiba langsung beli barang ya. Mungkin banyak yang bilang gue spendingnya banyak. Kenapa? Karena gue udah nyampe di sini bos. Setelah gue mau spending apa juga uang gue udah nggak bisa habis gitu. Gue udah bisa pensiun bahkan ya. Gue nggak usah bikin video-video gini ngajarin anak kayak kalian gitu. Nggak penting buat gue. Kita balik lagi 80% ini capnya ya. Terserah lu mau dengerin atau enggak, cuma lu percaya gue angkanya itu sweet spotnya 80. Apapun yang lu bikin, lu tabung 80%. Oke? Ketika nanti lu degradasi, harusnya lu udah kena titik ini. Ketika lu udah mulai tua, lu harusnya kena titik ini. Nah, financial capital ini kita build dari awal. Sekarang pertanyaannya kan, gimana cara mempercepat financial capital naik biar ketemu? Benar kan? Karena average-nya di 65, gimana cara kita tarik mundur nih? Ya. Jadi umur 30, enak kan? 30 lu bebas. Cara tarik mundur adalah apa? Dengan permainan ini, ya. Financial capitalnya sekarang kita udah belajar human capital, gimana caranya tambahin human capital? Gampang, kerja lebih keras pakai otak gitu. Income-nya gedein ya kalau lu kerja nih. Makanya gue gak pernah saranin, oh lu keluar dari pekerjaan lu full time di trading apa gitu. Lu jadi orang miskin bos, ya. Lu kerja aja, ya, baik-baik sama bos lu. Lu kalau misalnya next ada, makanya gue gak suka ada orang ngajarin kayak begini, suka ngerendahin orang yang kerja. Gak ada salahnya jadi orang yang kerja ya. Malah kerja itu jadi lu punya bantalan. Lu kerja, ya kan, lu kerja yang bener, lu cari side hustle, lu jualan barang kayak, lu bikin apa kayak di samping ya. Jangan samain financial capital sebagai human capital, ini orang banyak yang tolol gitu. Ya. Ini dua hal berbeda. Human capital lu pisahin, financial capital lu pisahin. Nah sekarang gimana cara kita grow financial capital? Karena human capital lu cari udah banyak lah. Itu intinya satu, kalau human capital tuh cuma satu, kata-katanya skill nih. Nah, dah. Lu miskin, lu gak punya skill. Ya, lu gak penting berarti. Lu mau naikin level misalnya duit lu, ya lu naikin levelnya. Misalnya di sini ada kamera itu kan. Lu mau naikin level lu, ya naikin skill videografinya. Gitu kan. Simple. Hidup itu cuma skill. Literal cuma skill. Ya. Makin tinggi skill lu, ya lu makin besar dapat uang. Nah, kalau financial capital ini orang yang banyak buyar. Ya kan. Disuruh tabung dana darurat dulu, disuruh beli asuransi, dan lain-lain. Ya. Nanti itu gue bisa buka panjang dan lebar ya tentang itu semua, teman, bukan di video ini. Tapi nanti gue akan sharing. Ada beberapa jebakan yang akan bikin kalian gak akan grow ini ya. Karena jadi kalau kalian pernah cari-cari ya ada di salah satu materi CFA level 3, yaitu ada konsep yang namanya single concentrated asset class position. Artinya apa? Wes. Kayaknya CFA ini punya dia. Oh iya mungkin ya. Satu posisi yang sangat terkonsentrasi. Jadi kalau lu mau bikin kekayaan, lu boleh diversifikasi. Jadi orang banyak yang salah nih. Mereka diversifikasi pas masih 10 juta gitu. 5 juta ditaruh di saham, ya kan? 2 juta ditaruh misalnya di Bitcoin, 3 juta ditaruh di reksadana pasar uang. Duit lu 10 juta bos, apa yang lu mau diversifikasi? Itu hilang semua, juga lu cari besok bisa gitu. Lu coba pikir pakai otak deh. Lu apa yang lu mau diversifikasi, uang lu cuma 10 juta, 100 juta, apa yang lu mau diversifikasi, itu hilang juga masuk got juga gue nggak tahu gitu uang 100 juta.
Jadi nggak ada yang perlu diversifikasi di uang 100 juta. Kalau uang lu sini 1 triliun, ya silakan. Nah, lu mau bikin apa, kayak lu bikin restoran, kayak lu bikin tempat biliar, itu suka-suka lu gitu. Cuman kalau misalnya uang lu masih di sini, nggak ada gunanya diversifikasi. Single concentrated asset class position. Nah, aset class kita bahas aja nih. Anggap yang ini expected risk, ini potensi returnnya, ini resikonya deh makin besar, ini return makin besar. Makin muda umur lu, ya, lu mainnya di mana? Ini cash, bonds, properti, saham, kripto, main di mana? Ayo, pikir coba, main di mana? Ini resiko, ekspektasi resiko, potensi return. Gue udah bilang, harga untuk jadi kaya, ya, harga untuk jadi kaya adalah berani mengambil resiko. Jadi, mentok dong. Harga jadi kaya resiko. Sampai mentok. Masa lu Sampai ujung ya, jangan lupa ya. lu kaya tanpa resiko, ya lu pegang cash aja sini di bank, lu kena inflasi. Cuman apa yang terjadi dengan lu pegang cash kan? Gue udah buktiin di banyak video gue kan, ya. Bahkan gue udah tuntun kalian untuk grow financial capital. Yang gue lakukan tuh gue bantu kalian grow financial capital biar cepet naik sini nih, naik sini. Biar gak gembel-gembel amat hidupnya. Ambilnya di sini, paling pojok, ya. Single concentrated di sini. Semua dari sini lu tembak sini, ya. Jangan mikir kebanyakan. Gue udah kasih blueprintnya nih, game plan-nya. Lu mau keluar dari kemiskinan, lu ngikutinin, pasti keluar lu dari kemiskinan. Kalau dia ngajak, oh lu 10 juta, lu taruh sini, ya. Terus lu nanti punya 2 miliar, 400 juta lu pakai untuk cicil buat beli properti kos-kosan, lu pasti jadi gembel aja. Sama kayak semua orang yang bikin itu gembel. Gak ada satu orang kaya pun yang gue lihat, oh gue mau investasi 1000 kos-kosan. Gak ada. Mereka bangun gedung, ya. Mereka gak bangun gedung kantor kayak gini, disewain lantainya. Gak ada yang mau main kos-kosan orang-orang beneran kaya. Mereka Tuh, si Anthony kena gebrakan. Anthony nggak, Anthony ya bagus aja ngasih pengajaran kos-kosan ya. Terus siapa lagi ya, si Feli Yusama ya. Jadi nggambar teman-temannya sendiri ya, si siapa namanya, Raymond Yusama ya, gambar bikinnya SCBD, mereka bikinnya PIK 2, dikeruk laut jadi tanah. Itu permainannya, bukan bikin kos-kosan ya. Tapi itu buat lain cerita ya. Intinya, lu lupain semua ini ya. Mau obligasi, properti, memang ini resiko paling tinggi, tapi lu masih muda, what's there to lose gitu loh. Karena bukan seberapa keras kita kadang mendayu gitu, tapi kapal lu naik apa sih? Kalau lu kapalnya bolong, lu di cash. Hah? Lu mau dayung pakai sampai tangan lu juga, mau gayung lu sampai lu ember-ember keluarin air, lu bakal tenggelam juga gitu. Tapi kalau naik speedboat di sini kan enak. Kenapa gue cepet sini? Gue naik speedboat, bos. Apalagi lu yang karyawan ya kan? Karyawan gitu. Uang lu fluktuatif nih. Uang lu tuh begini nih. Sorry. Karyawan, uang lu justru stabil, bukan fluktuatif. Kayak begini. Bisa aja kalimatnya. Fluktuatif katanya. Yang fluktuatif berarti siapa ya? Lu dong. Kayaknya dia ya. Patah kapur gua, gak apa-apa. Ini pendapatan lu kalau karyawan ya. Kalau lu karyawan, lu harus cari investasi yang justru begini. Ya. Jangan lu cari investasi yang begini lagi, bos. Lu karyawan, lu tabungnya di sini. Gembel lu pasti seumur hidup. Tapi kalau lu cari yang ujung sini, kestabilannya cari dari gaji. Baru investasi ya lu mainin begini. Karena kenapa? Lu bisa ngambil drawdown ketika dia turun, lu bisa tembak ke bawah. Karena lu punya. Nah, makanya kalau lu bilang, oh gue bisa jadi full time trader, yes, ya itu mungkin 1% gitu kan, ya 1% bisa gitu, tapi 99% yang lain gagal. Kalau lu merasa lu spesial tuh, lu sejago itu, monggo. Tapi kalau full time trader masuknya kemana? Itu masuk tetap ke skill, human capital, jangan salah, ya. Full time trader itu masuknya di skill, human capital. Lu bikin hedge fund lah sana, terus lu structure di Singapura gitu kan, lu cari LP taruh duit di lu mainin, itu skill. LP taruh. Wah, LP itu apa ya? Nggak tahu. Susah ya mungkin kalimatnya. LP. Tahu lah. Capital itu bukan financial capital. Financial capital lu apa? Management fee-nya nanti ya, dari hasil fund lu. Ini sesimpel ini. Jadi lu cari uang sebanyak-banyaknya dari human capital pas lo masih muda. Jangan mikirnya, oh nanti gua akan naik pangkat jadi direktur. Jangan gitu. Sekarang tembakin semua ke aset yang paling tinggi. Kripto. Gak mau belajar kripto, beli Bitcoin aja, percaya gua gitu. Lu beli Bitcoin aja, lu tabung ya. Berapapun pendapatan lu dikurang pengeluaran lu, 80%
wajib lu tabung, ya. Sesimpel itu. Lu grow terus, HC-nya 80% lu tabung, lu tembakin ke bawah, ya. Lu masukin ke kripto. Itu cara lu keluar dari kemiskinan dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Lu save video ini, lu nggak usah dengerin yang lain, financial advisor. Nggak ada yang punya duit. Ya. Nggak usah dengerin yang lain. Tonton satu video ini. Simple ini gue jelasin bener-bener kayak gue ngejelasin anak SD. Gitu. Tadi sebelumnya sebenarnya gue bikin video yang kayak gini. Cuman gue banyak pakai yang lebih ribet gitu. Ya, gue baru ingat ini. Kalian beta aja nggak ngerti. Gitu. Jadi gue cari yang paling sederhana. Ya. Gue cari gimana caranya gue bisa gambarin paling sederhana untuk kalian. Jadi semoga bermanfaat videonya. Semoga kalian bisa keluar dari kemiskinan. Tinggal menjadi. Bilang lagi bro, boleh beli nggak bang? Nah, itu lagi nanti. Terus tadi bilang sangkut. Iya, yang margin call terakhir kita call di sekitar 3,2 ya. Ya. Bakal ke 4 ya, tapi TP jauh bro. TP di 5,5 ya. Ya. Dan di 8 bahkan. Jadi ini kita lihat weekly chart yang sangat cantik ya untuk Manta, dan memang di daily chartnya ya, Manta ini juga break of structure daily chart, so it's getting closer and closer bro ke target kita. Yep. Dan tadi menarik ya ngomongin data-data yang gratisan ya, karena kita selalu bayar bro ya untuk data. Kita mungkin bisa langsung cek aja ya Manta Pacific. Secara on-chain memang dia masih merah. Ya. Project baru dari revenue, dari fee ya, dan juga secara infrastruktur di dalam masih merah. Tapi bukannya itu inti dari semua investasi ya bro? Benar. Inti dari semua investasi Jadi adalah ketika cari merah. barang yang orang nggak tahu. Iya, yang orang belum tahu dan Masa masih belinya pasti yang udah rame kan Settle. goblok. Iya, Lu benar. belajar di mana? Lu sekolah enggak lu anjing? Hah? Iya. Gimana itu bro? Ya, Investasi kan lu cari jarum di tempat jerami kan? Mana bisa coba keren dengan itu? benar. Jarum di tempat jerami nggak ada yang tahu. Dia pintu apa? Nggak ada yang tahu spesial Bukan kopi. cuma random, bahkan kita call saudara kembarnya itu Livepin, LPT, Yes. di private community, this is the big gem, kita ungkapkan di situ, this is going to be the next Saya step. nggak tahu on-chainnya maksudnya masih jauh besar ya. Benar. Tapi LPT kita lihat itu growing Ya, ya. efisiensi GPU, ya, sama market cap-nya itu paling bagus. Terus kita bilang, Livepin going to be the next lender. Ya. Jadi ketawa juga bro. Jadi ketawa juga ya, dengan oleh masyarakat 3T ini. 3T ya? 3T. 3T. Ya makanya, harusnya T-nya keempat ini telan ya bro. Telan ya? Telan fakta ya. Jadi investasi itu bukan hanya udah rame. Lu kan miskin, orang hidup miskin. Ya. Buat yang lebih dong, lu tuh miskin banget bos. Gua lu miskin bang. Lu miskin. Jadi nggak usah ngajarin orang kasihan. Ya. Gua tuh nggak pernah benci sama orang yang misalnya nggak punya duit sama belajar. Gua nggak pernah ngadain kalian. Tapi untuk kalian influencer miskin yang mau nipu orang, kalian gua tahu artinya orang semua. Mereka ujung-ujung VIP, ya jelumusin kalian, nge-call Bitcoin short. Kalian teriakan dikit dari gue, kasihan gua tuh pengen edukasi Indonesia biar lebih maju. Jadi ini bad ini harus hilang dari industri. Makanya kita industri terus kepala kita mukanya itu. Nggak, harusnya nggak ada. Gitu. Harusnya nggak ada orang kayak gini. Ya. Menyesatkan, membahayakan untuk industri. Jadi mending semua dibasmi semua bersih gitu ya. Jadi investasi, pikirannya jangan kalian follow the crowd. Ya. Cari orang belum lihat. Cari konten aktiviti belum banyak. Tapi ada kemungkinan investasi itu tetap proyeksi. Benar. Proyeksi masa depan, bukan sekarang yang udah terjadi. Ya karena emang basically kita nggak pernah nyenggol orang bro. Kita Ya. cuma nge-react ya kan. Benar. Misalnya ada orang teriak-teriak nih, ya kan. Terus kita react. Habis itu nangis kita react. Nangis, nangis. Kan aneh kan? Makanya saya nggak pernah lihat tukang becak nantang Mike Tyson tinju. Iya, nggak pernah. Nggak pernah ada yang mau Iya. nantang Mike Tyson tinju. Kalau sekali kegambar Mike Tyson juga Nangis nangis juga. juga bro. Nangis juga. Ya, makanya jangan inilah apa. Jangan bergaya-gaya lah. Iya. Banyak sebetulnya bilang loh, di Indonesia ini unik ya. Dimana yang berkuasa semua ini loh. Jadi buat lu yang ngomong lucu-lucu, hati-hati gitu. Wah ini bahaya ya katanya ya. Oke, kita lihat dari ETH dulu bro. Ya, Ethereum kita ungkapkan ya. Almost certain bro buat reach all time high anytime soon untuk Ethereum. Karena, bentar ya, saya cari buat gambarnya. Ya, this one. Buat Ethereum, it's getting closer ya. Buat kita dapat reach price di all time high. Karena dia udah break juga dari area retracement golden foot-nya untuk downtrend. Dan dia breaking out sekarang on the first to 4.700, 4.800. Jadi emang Ethereum is a very, mungkin kita bilang generational asset ya bro. Yang mana at some point kita ungkapkan target itu bahkan ke 7.000, even ke 10.000. Ya, karena itu 1618-nya di bigger time frame. Jadi kita nggak bisa deny bro fakta bahwa Ethereum itu bahkan lebih valuable dari Meta kalau saya bilang. Setuju. Karena it's next generation teknologi dan it keeps on improving. Dan sekarang kita juga ada update juga coming di 13 Maret Soon ya? soon update. Dan dia memang saya lihat komitmen ya untuk Ethereum Foundation itulah kenapa Ethereum relatively stabil ya, cycle to cycle, and it keeps going up, keeps on making new high untuk Ethereum. Dan ya ini sebenarnya tutup mata aja at some point in 10 or 20 years itu bakal ke 10.000 pasti. Ya, mungkin bisa dalam 7 tahun, 8 tahun. Ya, possible juga. Ya, sampai 10.000 ya. Benar. Jadi ya itulah semoga semua orang ya segera tersadarkan. Karena ini kalau kita lihat proyeksi non logaritmiknya Ya. untuk Ethereum ini ada possible triple tap ya dari sini ya, dari ATH tahun 2018 ya, ATH tahun 2021 dan mungkin next ya ATH 2026, 25 ya, next years ya, proyeksinya up only buat Ethereum. Dan ini kalau kita tarik terus nih ya garisnya ya bro, it's only going up ya Ethereum dari sini ya, bahkan mungkin sampai di tahun 2030 bro, mungkin Ya. Ya semoga ya penat masih ada ini bro di 2030. Jangan dicontek langsung ya. Jadi Iya. langsung contek ditaruh di Ya, Telegramnya. ini mungkin 12.000 ya Ethereum di 2030 ya, secara proyeksi non logaritmik. Oke, menarik banget tuh. Ya. Next kita kemarin sempat bahas kan bang? Ya. Di protokol kita. Saya uploadin. Ya. Jadi ini buat teman-teman dalam makan ya. Benar. Galah. Oke, Gala kita udah ungkapkan dari harga, ini Gala udah full TP ya by the way. It's finally so easy ya bro di private community, even teman-teman yang baru nggak tahu ya trading itu apa, kita get dari nol sampai bisa langsung. Ya. Dan kita juga nggak tipikal tadi bro ya, karena ada juga asumsi orang-orang nulis
kita nggak pernah ngerti orang juga ya. Kita hargai pendapat. Ya kalau emang musuh dan berkata-kata kasar maksimal kita tembak. Jadi nggak kita kick. Ya tembak cuma nggak bisa buat musuh aja ya kan. Tapi dia tetap di dalam community. Jadi Gala itu kita call dari 0,03 ya. Terakhir di 0,086 ya, kita ungkapkan untuk teman-teman Moonback Gala, it's a very good project. Dan kita ini kalau lihat Gala monthly chartnya it's very good bro. Ada chance ya dia visit lagi ya. Ke all time terlalu jauh ya. Tapi 0,2 ya, even 0,5 masih very possible ya. Bulannya juga masih lama bro. Jadi masih lama baru mana kalau kita bilang masih anak sekolah baru sepatu jadi ya jangan sampai fotonya jatuh. Jangan betul jatuh dulu ya. Belum berangkat gitu ya. Belum berangkat sekolah nih. Baru masuk mobil nih. Baru sepatu sekarang di bulan ini. Baru sepatu bukannya. Oke, ini nanya tadi. Kita sempat call satu game project kan ini next semua. Siap dong. Oke, udah bahas soal itu semua. Sebelum kita bahas di margin call 2 episode sebelumnya di mana di situ kita ungkapkan Sabno good gaming possible triple tap trendline di daily chart dan itu hit di area limit kita. Hit di area pisang semua ya teman-teman ya. Dulu di rumah pisang. Full TP di 0,45 tapi dari call kita Sabno itu naik 57%. So getting closer, mungkin setelah ini dia retest lagi di daily MA 0,31, konsolidasi lagi, creeping up lagi di 0,45 ya buat teman-teman. Itu bukan the only call gaming yang kita kasih karena di private community itu ada 7 bro full TP semua. Iya. Yang mana naiknya ratusan persen. Jadi jauh ya bro sebelum yang orang-orang yang gini-gini ngomong itu. Jauh. Jadi emang it's very time sensitive information, ya very live up to date data yang kita ungkapkan dan kita bilang ke teman-teman. Jadi it's plug and play information ya buat teman-teman yang di private community bro. Plug and play ya? Tinggal ikutin. Tapi bisa disontek bro sama orang-orang di TikTok itu. Gimana bro? Ya lumayan kan dapat exit liquidity buat orang-orang yang di dalam kan. Oh, iya, karena kan kita call duluan bro. Kita call duluan, dia pasti telat. Terus mereka nontek gini-gininya kan masih syuting. Iya. Nulis skripnya pasti sehari dulu. Iya, nulis skripnya sehari udah begini-begini. Edit video ya. Di TikTok. Jadi itu mungkin udah naik. Ya 20-30% dari kita call. Tapi kemarin gue sempat lihat bro, ada yang begini-begini TikTok terus ada yang bilang, "Boy anjing jangan lupa kredit akademi kripto." Ada yang ngomong gitu. Udah mulai rame bro. Jadi masyarakat kita kayaknya sudah mulai pintar kalian semua ya sini ya. Iya. Top kalian ya. Jadi kalau ada yang begitu-begitu lagi, kita kalau di margin call terus mereka ngomongin koinnya, lu bilang diam lu anjing gitu. Langsung lu diam lu anjing. Kalian harus gini, ini bukan masalah orang bilang, "Oh, tapi yang followers kita ini jadi jahat gitu." Bukan. Ya, kita mau bersih-bersih industrinya. Setuju? Kenapa harus ada sampah begitu? Sapu aja bersih gitu. Jangan ada gitu sampah seperti itu. Karena itu bisa menjangkit ya bro kayak begitu ya. Benar. Masuk gini loh kan. Itu kan lu buat karya gitu. Benar, lu buat gambar. Gambar lu diplagiat, benar. Dijualin, dibilang gambar sih. Kalau menurut lu gimana? Lu sebagai seniman gitu. Ya sama sih, kayaknya ya persis analoginya saya tadi bahas juga ya. Di live di private community. Ini saya gambar ya bro ya. Ya. Saya gambar ya. Terus ada orang yang ngambil gambarnya. Terus dia gambar persis itu. Terus dia dibilang karyanya, "Ini karya saya." Terus saya bilang, "Nyontek lu gitu." Saya dibilang play victim bro katanya. Iya, terus dia nangis gitu. Dia kan nangis. Iya kan? Habis kita buktiin, "Loh, ini punya saya." Gitu kan. Tapi itu nangis ya kan. Terus saya bilang, "Lukisan lu jelek." Gitu. Kasian ya. Jadi kalau TikTok ini, saran lu gimana bro? Mereka bilang apa kalau ada orang yang begitu? Udah jelas-jelas call-nya di Aceh pertama. Nemu di TikTok orang begini-begini. Ya apa yang kalian call, itu udah kita call 2 bulan yang lalu, bahkan dari Desember 2023, tanggalnya semua ada. Ya. Bahkan PDF yang kita share, yang udah naik 400% bro. Ada yang dibuat ulang bro. Ada yang dibuat ulang loh, diketik ulang loh. Iya. Dengan desain yang jelek banget itu pakai Canva itu belakang. Nggak mungkin pakai Microsoft Word yang iya gratis. Nggak tahun 2010 itu. Ada yang bikin itu, ada yang gambar bro. Iya. PDF gila banget itu kacau sih. Mereka ini ada aneh. Jadi mereka bikin sama persis bro. Iya. Bener-bener itu habis kita keluarin risetnya. Mereka bikin apa capital gitu namanya. Anjing lu begaya-begaya punya hedge fund. Duit lu 10M nggak ada anjing. Lu bikin hedge fund apa? Lu kelola apa anjing? Lu kelola beras di situ. Nggak mungkin ini uang. Kelolanya apa anjing? Monopoli uangnya. Ya, uang koperasi juga bukan. Uang koperasi bukan. Oh ini uang koperasi SD mungkin bro. Sekolah. Ya sekolah dasar mungkin. Bendaharanya kelas ya. Ngumpulin 100.000 10 orang. Goblok lu gak punya hedge fund capital karena lu pikir ini family office roll capital. Lu contek gitu apa capital. 100M aja gak punya, lu mau ngapain anjing? Dasar gembel anjing. Oke, kita lanjut lagi bro. Oke. Run. Nah, ini menarik ya. Nah ini ramai lagi bro, sekarang saya lihat yang bahas ya. Tadi kalau press action-nya kita udah manifest run ya, ini bisa teman-teman cek ya untuk di Aceh Altcoin ya. Di situ kita ungkapkan di tanggal ini Maret ya, 5 Maret yang saya ulang tahun bro. Saya ungkapkan another safe to X investment money chart run ya. Di community ini kita jelas kita call ketika harga ya, 5,85 ya bro. Ini bisa teman-teman cek ya. Sekarang harganya run ya, dari yang kita call itu mengalami kenaikan 97%. Jadi udah double lagi bro untuk investment dari teman-teman ya yang di private community. Jadi kita call run karena dia breakout and retest untuk monthly chartnya, dan emang dia sekarang ada di area bearish order blocknya di monthly. But it's getting closer to 11 ya, 14 bahkan ke 17 lagi bro. Dan kita ungkapkan di 5 Maret, bisa teman-teman lihat di sini ada tanggalnya ya. Dan ini masih 5,85 harganya, dan ini udah di 9,49. Jadi kalau ada yang rap lagi di TikTok ya, itu udah kita tulis ya. Prasastinya itu ribuan tahun yang lalu di private community ya. Jadi mereka ini bukan mereka itu
geolog bro. Geolog. Ya, karena mereka membahas prasasti kita ya. Iya. Di kerajaan Historian mereka ya? Di kerajaan di akademi itu ada di Discord. Ya, jadi kalian cuma nontek prasasti akademik itu ada di Discord, udah tanggalnya jelas apa dan di mana ya. Iya. ZRX bro. Oke. Yang menarik Banyak cari, banyak yang kontak juga, selain banyak yang tuan. Ini ZRX kita ungkapkan ke teman-teman ya di private community. Jadi ada tanggalnya ya. ZRX kita ungkapkan 25 Februari. 25 Februari cek harganya berapa dan sekarang harganya berapa? Di situ harganya 0,35 dan teman-teman bisa cek ya ZRX. Ini udah full TP ya, ini sesuai. Wow. Nah, ini full TP segar banget ya. Seger banget langsung tuh. Dimana Ngaceng itu. ya naik Langsung. 211% dari yang kita call. Kita call biasanya karena ada possible continuation di sini dan layar tuh akan update lagi dalam waktu beberapa hari ke depan dan kita call di ACT, LRC, OMG, CRX, possible merem ya, merem saya bilang merem. Kamu beli bakal naik 2 kali lipat, ini happens bro. Ini udah naik more than double dari yang kita call, bahkan triple. Ya. Jadi plug and play information. Kita menuliskan prasastinya di private community sebelum dibaca para geolog. Tunjuk lagi dulu, before-nya, waktu tinggal before-nya. Ini before Nah, ya. before ah. Ini before ya. Ini kan kalau orang lain kan ini kan apa? Biasa di klinik kan before. Before. Admin dari before. Atau di before. Ya, orang dulu. Habis itu afternya. Ini before ini. Ini before. After. Nah, ini klinik akademik itu Nah, namanya. klinik. Dokter 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 Rinto. Ya. Jadi kalian yang korban-korban soal, bang, saya portofolio habis. Pokoknya habis kita jadi dokter Ya, ya. saya di korban yang cancer, Ya. korban Buat repot kalian para korban rapper TikTok, korban orang-orang yang nggak bilang nggak ATH di Twitter, geolog kita. geolog Twitter yang bikin thread sok pintar pakai data gratis. Buat kalian korban-korban itu, datanglah ke klinik akademik itu. Ada yang bilang bro tadi, akademik itu cuma ngomong orang. Saya bilang, bang ini saya mau masuk ke komunitas bang, tolong dibimbing biar diskon. Ini kan ngomong gitu, dibimbing biar diskon. Ya udah tadi gue naik lagi. Gue bilang nggak peduli. Ya, nanti gue naik lagi bang. Ya, gue bilang ada dua kali bisa jadi bang. Ya kan, karena kan kita kayak bisa bro. Kayak masih ada. Oke, kita pakai juga. Sudah, dan kita mau tawarin kalian semua. Ya, nggak bagus sekali. Udah, ada ini. Justru kita filter lagi, kita tunjukin lagi. Ya, yang nanti itu sama masuk ya. Ada yang mungkin nanti. Ini untuk dulu. Ya, iman negara masih banyak kelas ya. Oh iya. Jadi kelas A, kelas B, ya. Jadi kalian udah lagi. Ini mungkin somat capital aja. asap capital aja. Iuran ada pakai rokok ya kan. Sambil nyetut jaket. Sama kan ini. Jadi buat kalian ya, tahu semua, ya, yang nggak mau masuk, masuk. Jangan nanti gue mahalin. Wih, duitnya di kelas. Tuh anjing gue beli 60 miliar aja. Di topnya. Untungnya itu lu mau keluar dalam kerja sama hidup sampai mati hidup lagi, lu hidup anak lu hidup lagi, lu kumpulin semua uang berapa sehari gitu. Jadi nggak usah lah berisik-berisik kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih berisik kayak gitu, ya. Tonton ini masih pakai banyak bro. Ya kita ini ada 22.668 orang. Benar. Stadionnya tambah full ya. Stadion kita ini klinik akademik itu stadionnya full. Iya, stadionnya. Orang-orang tuliskan prasastinya di private community sebelum dibaca para geolog. Tunjuk lagi dulu, before-nya, suatu tunjuk lagi Iya, before-nya. Ini Oke, before. udah. Nah, before-nya. Real, Ini before-nya. Ini kan before. kalau orang lain bro kan ini kan apa? Biasanya di klinik-klinikin kan itu before. Before. Admin tele itu before gitu. Ya. Terus atau di gym gitu orang gitu. Ya, orang gendut. Dan habis itu afternya. After ini, berotot. ini before-nya ini. Before. Ini before. After. Nah, ini klinik. Kalau ini klinik akademik kripto Nah, namanya. ini klinik. Klinik Dokter ini. kripto ini. Dokter kripto. Ya. Jadi kalian yang korban-korban nge-short, bang, saya portofolio habis. Fotonya habis kan. Kita bisa jadi dokter ya di Iya, sini. saya di korban yang Ya. cancer ya. Ya. Korban repot Buat kalian ya. para korban rapper TikTok, korban orang-orang yang nggak bilang nggak ATH di Twitter, Geolog Twitter. geolog Twitter itu yang bikin thread sok pintar pakai data gratis. Buat kalian korban-korban itu, datanglah ke klinik akademik kripto. Ada yang bilang bro tadi, ini mah akademik kripto cuma FOMO-FOMOin orang. Saya dibilang, bang ini enggak, saya mau masuk private community-nya bang, tolong dibimbing biar diskon. Ini kalau lo ngomong gitu, bimbing biar diskon, ya udah nanti gue naikin lagi. Karena gue bilang nggak peduli. Ya, nanti gue naikin lagi tenang. Ya, mungkin akhir bulan ini kali bisa jadi kalau Ya, kita karena kan kita suka-suka gitu. karena kan kita kayak Habibnya bro, kayak Oh, pasien iya. datang. Pasien Ya, datang. semakin banyak kan pasiennya juga Benar. nggak bisa ditangani satu-satu. Benar. Kita nggak mau tanganin kalian semua. Iya. Nggak bagus kali ya. Udah mending atau mending gini, justru kita filter lagi bro, kita kerucutin lagi. Iya. Ini biar yang admin Telegram ini makin susah untuk masuk. Iya. Admin Telegram. Ya mungkin nanti ini jauh ginjal dulu gitu. nggak iuran Masuk. berdarah kelasnya jadi banyak kelas bro. Oh iya. Jadi kelas A, kelas B, kelas C, urunan. Ya. Jadi kalian urunan Jadi ini mungkin somat capitalnya deh. Urunan. aset capital. Iurannya pakai rokok nih garuk kita ini sambil nyetut garuk kita. Sama makan milidi. Jadi buat kalian ya, teman-teman semua, Ya. yang nggak mau masuk, nggak usah masuk. Karena nanti gue mahalin. Lah, duitnya di luar kelas. Tuh anjing, gue beli 60 miliar aja. Di topnya. Untungnya itu lu mau keluarga lu kerja seumur hidup sampai mati hidup lagi, lu hidup, anak lu hidup lagi. Lu kumpulin semua uangnya gue dapat sehari gitu. Jadi nggak usah lah berisik-berisik kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih berisik kayak gitu, ya, nggak usah nonton. Dan ini masih makin banyak loh bro. Ya kita ini ada 29.668 orang. Bener. Stadionnya tambah full ya nih berarti. Stadion kita, ini klinik akademik kripto, stadionnya full. Iya, stadionnya. Orang-orang berobat bro. Sebenarnya asal kita bikin live juga kali ya. Oh nanti kan kita bikin live, tanggal 7 kita bikin live kali. Iya. Nanti 7 April kita ambil acara di GBK tuh, kalian bisa datang semua. Kita undang ada teman-teman juga ya, kita undang teman-teman dari Exchange juga, orang dari Exchange kita undangin buat bawain insight ke kalian juga ya. Jadi teman-teman jangan sampai yang udah punya tiket, jangan sampai datang. Yang tanya tiketnya berapa gratis anjing, kita nggak jualan tiket. Iya, tapi pasti ada yang nyalon. Tapi rebutan. Tapi pasti ada yang nyalo ya. Jadi kalian tungguin aja nanti ya. Nah kita mau bahas beberapa lagi bro. Yes. LRC. LRC. Wah, menarik ya.
kita juga ungkapkan ya LRC very long time ago, Ya. bro. Karena kemarin ramai banget ya di seliweran Ya. LRC. Yaitu kita udah call ya 24 Februari ya di situ. Biar teman-teman lihat juga ya untuk LRC. Ya. Dimana ini kita call juga ini sudah halfway take profit. Sudah setengah jalan karena kita take profitnya lebar banget. Kita Ya. take profit di 0,6 dan sempat di 0,5. Jadi ini sesuai dengan persis ya gambaran yang kita ungkapkan. Possible breakout ya setelah lebih dari 3 tap di wedge-nya dan it's getting pump. Di sini kita ungkapkan, nah ini before-nya ya. Nah ini before-nya ya, teman-teman lihat. Dan ini after-nya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ada lebih dari 57% kenaikan untuk LRC. Yang mana itu juga layer 2 base project yang mana akan menjadi the next big things in the next few weeks dengan adanya Ethereum update. Menarik banget bro. Untuk next kita ada apa? Buat apa tim? Jadi next morning. Ya. Kita call YTT. Yes, Big time. ya. Ronin. Atlas. Oke, Atlas. Pertama, kita buat 7 call di private community. Itu dulu bro. Kan live tadi kita mau modal bro. Oke, jadi Tunjukin dulu. kita tunjukin ya. Iya. Atlas yang kita call ketika live ya. Di situ bisa teman-teman lihat ya. Oh, ini bentar, kita cari dulu yang mana ini? Atlas nah ini. Ya. Atlas kita ungkapkan saat itu teman-teman buy Atlas kita ungkapkan untuk buy ketika 0,006 ya. TP di 0,012 at least double kita ungkapkan. Dan ini full take profit ya untuk Atlas. Dan itu udah naik 115%. Dan yang kita call di sini Atlas full take profit. Kita Full juga TP ya? Full TP kita juga ungkapkan Ronin ya. Kita gaming project. Apa yang terjadi? Nah, kita full TP ya untuk Ronin ya. Kita ungkapkan Dulu kita call pertama Ronin di berapa? ya, call pertama Ronin di 3 ya, dan kemudian TP di 4 untuk Ronin. Kemudian kita juga call big time ya, bro. Dimana big time hampir TP kita call di 0,42 dan sempat di 0,64 udah setengah jalan untuk TP. Dan yang paling fenomenal YGG ya. Jadi banyak ya bro yang ketawain ya untuk call YGG ini. Orang-orang sawah ini. Orang-orang sawah ya. Stadion kita 30.000 bro. Wah, mantap ya. Rame itu loh. Ramai banget ini. Oh mantap. Itu kayak 2 kali stadion bola itu 30.000 orang. Ini lah paling stadion kita. Iya, YGG. Wah, ini saking banyaknya gambar cat ya sampai bingung ya. Nah, ini YGG. Kita ungkapkan YGG 0,4 ya sebelum para rapper yang bermunculan ya. Terus YGG sempat menyentuh 1,19 ya. It means ada kenaikan 191%. Oh WGG. Oke, bukan wave ya tapi ya. WGG ya. Untuk YGG. Ya. Jadi YGG ini benar-benar roket ya, gaming. Dan kita lihat untuk menicatnya is very very beautiful cat. Di sini Oh YGG. YCG. Oh ya, tahu. ada possible ya reverse price action bahkan sending YGG ke harga 7 ya. Tapi kita call di AC dari 0,4 bahkan. Jadi ini udah lebih dari double. Tapi masih 25% TP karena target profit kita ini adalah 644% untuk YGG. Untuk YGG sendiri ya. Jadi gaming kita yang kita call buset loh. Aset banget ya gaming ya. Semua ya Atlas, Ronin. Soalnya kita sempat mingguan yang lu call di private community. Wah. Live pas live itu. Floki bro. Udah lama banget lu call. Kita call ya Floki lama Lama banget ya. Kita call Orang kan pada ngatain bro, game gitu. ya. Katanya nggak mungkin ada game lagi. Kita ungkapkan Floki itu bahkan dari tahun lalu ya. Ya. Saya ungkapkan beli teman-teman ketika Oktober 2023 itu masih 0,0-nya banyak banget. Nomor banyak ya. Ini cuma lapas bro ya. Jadi pembunuh kosong ya. Kosongnya banyak yang dibunuh. Itu dari yang kita ungkapkan Floki naik banyak banget ini ya dari Nah ini buat yang ngomong fundamental tadi bro. ya Floki naiknya ini bro 2010%. 2010%. Kita ungkapkan Floki big community coins ya dan juga dia adalah metaverse jadi semi community Kita coin dan juga metaverse. bahkan di Martin Call bilang kita ngomong. Itu kita pertama kali ungkapkan di PDF webcam kita back in Oktober 2023. Jadi emang benar-benar private community yang sekarang ungkapkan rapper-rapper geolog-geolog ini prasasnya udah ketulis ribuan tahun yang lalu. Baru dibahas sekarang. Baru dibahas sekarang. Oh, Bahkan meme season. Goblok banget gua. bahkan Dodge, Shiba, ya ini teman-teman kamera Ya semua. mereka bisa call lah. Kita udah call 2 Ya, Shiba kita juga call 5 sebelumnya. Ya. Before it kan kemarin kita launch ya di private community AI Dodge, Baby Dodge itu naik ratusan persen semuanya. Ya. Dan yang dari live terakhir kita ungkapkan meme itu adalah Pitfall ya itu juga naik double dan juga kita ungkapkan Silly the Dragon itu juga Silly the naik Dragon ya? double juga. So it's full TP ya ini bisa teman-teman lihat. Kita mungkin sekarang pakai game ya. Ya ini untuk Silly full TP ya. Kita alert Silly itu di harga 0,038, target 0,095 dan it's full TP 100% dan naik 139% dari yang kita call. Silly the Dragon dari private community academy. Mantap. Jadi Silly the Dragon ya. Ya. Jangan ini ya Silly the Dragon ya, jangan jadi Silly the Admin. Jangan jadi Silly the Admin. Ya. Silly the Dragon. Kalian banyak beli Bitcoin anjing bisa bikin uang sebanyak. Ya. Ini magical internet money. Jadi buat kalian yang mau sesuai bilang, "Bang, jangan dulu gua nabung gaji buat masuk community." Lu masuk. Bukan lu target market gitu. Bener, masuk. Gitu udah. Karena gitu. Lu cuma gua jualan, gua masuk. Gua lihat lu masuk. Ya karena ini kita nggak Sekolah ini kayak sekolah loh. Lu sekolah kan ada sekolah yang jelek, ada apa juga kan? benar. Ini kan sekolah, school of medical internet money. Ya, benar. Akademi kita tuh sekolah uang internet. Apalagi lu bisa Bitcoin anjing, gambar anjing bukannya. Gak benar. Gambar naga. Ya. Langsung cuan dalam seminggu. Enggak ada tempat lain. Ya. Karena ya ini mungkin di sekolah tapi bukan bro tempatnya Oh, ini iya. tempatnya ini. Betul, itu Karena kasih begitu. uangnya. Dan ini it's good right ya. Dan semua profit profitnya saya pernah lihat bro. Balik lagi di Twitter. Dan lah akun SMS itu. Ya. Itu ngepost salah satu post edukasi kita. Di situ kita ungkapkan kalau strategi itu berjalan, Ya. 10 poin aja naik 10x ya. Ini 90 lainnya itu mau naik, mau turun, itu sudah pasti tercover. Itu artinya itu nggak percaya. Wah, gimana nih jelasin seperti ini sebelum ada video yang lain ya. Ya. Itu hal yang kamu nggak bisa jelasin karena beda instrumen ya. Udah instrumen ini karena jadi ini adalah uang internet ya. Uang internet jadi kalau hari pertama kita bisa pengenalannya. Ya. Terus ini keluarnya uang. Bahkan tambah kaya terus gitu. Ya. Terus ini keluarnya uang. Ya lu bisa tanya dia bilang, "Oh, itu kaya dulu. Udah dia piano dulu kan?"